Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini saya ingin menginfokan bahwa sudah ada rilis syarat pilih formasi dan alur seleksi PTKK guru tahap ketiga. Info ini saya dapatkan dari Facebook info seputar kependidikan yang ditulis oleh upinirakyat.org. Apa info yang akan kita sampaikan hari ini? Silahkan kita simak. Dikatakan bahwa syarat pilih formasi PTKK guru tahap 3 ini bisa login dari sscasn.bkn.go.id, dan tahun ini tidak ada seleksi CPNS tapi hanya seleksi PTKK. Kemudian dikutip dari akun PPP Kemdikbud https://guru-ppk.kemdikbud.go.id bahwa alur seleksi PTKK guru tahap 3 ini dimulai dengan 1. Pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian pelamar juga harus memperoleh ijazah, di mana kalian harus memastikan bahwa ijazah dan latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK atau laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian pemilihan formasi, pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Nah, terkait pemilihan formasi ini, pelamar boleh memilih formasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pertama, formasi tersedia di sekolah di tempat pelamar mengajar saat ini, dan pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut sesuai dengan sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang linier. Kemudian yang kedua, formasi yang sudah dilamar tidak akan dapat lagi dilamar oleh orang lain. Yang ketiga, dalam hal formasi yang tidak tersedia di sekolah pendidikan asal, maka pelamar bisa melamar di sekolah lain yang masih tersedia. Oke, terkait administrasi, pelamar wajib mengunggah dokumen prasyarat yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Nah, ketika seleksi administrasi sudah dinyatakan lulus, maka pelamar wajib mengikuti ujian seleksi kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, tahapan ini hanya bisa diikuti oleh pelamar dengan kriteria diantaranya adalah pelamar adalah guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian pelamar adalah guru tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan database tenaga honor BKN. Nah, pemilihan formasi 2 itu bagi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi yang sama. Nah, seleksi kompetensi 2 ini dapat diikuti oleh 1. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian guru tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan database tenaga honor BKN yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian guru adalah guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar di Dapodik. Kemudian peserta adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru, anggap yang belum mengajar, dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Nah, kemudian ujian seleksi kompetensi 2. Pelamar bisa melaksanakan ujian kompetensi 2 sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, pemilihan formasi 3 itu diperuntukkan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan dapat memilih kembali formasi tersebut di
Kemudian seleksi kompetensi 3 itu dapat diikuti oleh guru non-PNS yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian guru non-PNS yang terdaftar sebagai tenaga honorer X kategori 2 dalam database dan terdaftar sebagai tenaga honor database BKN yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian guru tersebut adalah peserta guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar di Dapodik tapi tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian berikutnya adalah guru yang lulusan pendidikan guru yang tidak mengajar dan sudah lulus pendidikan profesi guru dan belum menjadi guru terdaftar di database lulusan pendidikan guru Kemdikbudristek dan tidak lulus dalam kompetensi 2. Dan ujian seleksi kompetensi 3 bisa diikuti sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Teruslah ikuti channel Aku dan Guru, channelnya kita semua. Terima kasih.